Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan ketika kemudian Pak Anies berada di Lampung itu. Dan menariknya ketika warga meminta Pak Anies untuk berjoget, Pak Anies punya jawaban yang sangat menohok yang saya rasa jawaban ini ya perlu dilihat atau dilirik oleh paslon nomor urut 2. Jawaban Pak Anies bilang kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Saya rasa apa ya, semacam ada sedikit tamparan untuk paslon nomor sekian itu, nomor 2 itu, yang di setiap ada kesempatan selalu berjoget itu, yang menandakan bahwasanya yang berjoget itu adalah yang paling minim gagasan kawan-kawan. Dan itu sudah terbukti sebenarnya karena paslon nomor 2 ini yang sejatinya menginginkan agar tidak adanya debat, kemudian cawapresnya itu yang selalu mangkrik dari acara debat dan adu gagasan, ketika kemudian mengeluarkan pendapat selalu blunder itu. Kemarin ada asam sulfat itu kan yang saya rasa paslon nomor 2 ini ya betul-betul harus kita semacam banyak sekali pokok atau sumber-sumber blunder yang kemudian membuat elektabilitasnya semakin hari semakin menurun karena para pendukungnya kian berpindah ke paslon yang lainnya. Terutama ke Pak Anies misalnya, dengan jawaban Pak Anies ketika ditanya atau ketika menolak untuk joget di Lampung, Pak Anies sekali lagi bilang kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Ini jawaban yang berkelas yang harus kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Di bagian ini, diminta joget saat kampanye di Lampung. Pak Anies bilang kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Ini keren sekali sebenarnya. Calon presiden nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, diminta berjoget saat kampanye bertajuk Desak Anies di Lampung, kawan-kawan. Dan sebelum kita masuk di situ, saya rasa saya ingin komentari perihal Desak Anies ini, kawan-kawan. Ya, Desak Anies ini adalah salah satu kampanye yang paling keren sepanjang pagelaran Pilpres yang terjadi di Indonesia, kawan-kawan. Desak Anies itu semacam memberikan gambaran kepada kita bahwa siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh bertanya, siapapun boleh mendesak Anies. Bahkan dari pendukung capres-cawapres dari yang lain bisa bertanya ke Pak Anies. Dan di sini juga bisa kita lihat ketenangan Pak Anies, kemudian cara komunikasi Pak Anies, kemudian karakter Pak Anies yang selalu ingin mendengarkan, menampung aspirasi dan menjawab secara santun. Saya rasa hal-hal semacam ini bisa berdampak positif dengan elektabilitas Pak Anies, dengan semakin hari milenial banyak mendukung Pak Anies karena itu jawaban-jawaban Pak Anies itu, cara Pak Anies menjawab itu lalu lalang di sosial media, baik di TikTok, di YouTube, di Reel, IG dan sebagainya, kawan-kawan. Kita lanjut di sini. Saat memasuki sesi kedua, moderator bertanya apakah masih semangat meladeni anak muda Lampung yang memberikan banyak pertanyaan ke Pak Anies. Pak Anies bilang masih semangat, masih kuat untuk menjawab desakan teman-teman. Pak Anies hanya menjawab bismillah amin, kawan-kawan. Nah, moderator dan hadirin kemudian meminta Pak Anies untuk berjoget-joget, tidak tegang menghadapi pertanyaan. Kata moderatornya, atau mau joget-joget dulu biar rileks. Sebagian hadirin ikut meminta Pak Anies joget, sedangkan yang lain menyebut Pak Anies tak pintar berjoget. Oh, Pak Anies nggak pintar joget katanya, pintarnya di kata-kata saja, ucap moderator. Pak Anies kemudian menyambut ajakan joget tersebut dengan mengatakan, kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Saya pikir ini jawaban yang berkelas banget. Jawaban yang saya rasa membuka mata kita bahwasanya, oh ternyata selama ini yang berjoget itu kemudian berjoget sambil membagikan susu Ultramil, membagikan susu kotak itu kepada anak-anak untuk meningkatkan kadar gula anak-anak itu ternyata minim gagasan itu. Yang sebenarnya kawan-kawan
berjoget itu adalah untuk menutupi kebodohan atau kedunguan itu. Berjoget itu untuk menutupi bahwasanya ketidakmampuan dalam beradu argumen itu. Membagi-bagikan susu ultramilk ke anak-anak itu untuk menutupi kedunguan itu, untuk menutupi bahwasanya ketidakmampuan untuk ikut berdiskusi, ketidakmampuan untuk beradu gagasan dan ide itu. Ini keren sekali jawaban Pak Anies untuk kali ini. Betul-betul menampar paslon nomor urut 2 saya rasa kawan-kawan itu. Dan sebenarnya tidak cuman paslon nomor urut 2, tapi paslon nomor urut 3 yang sedari dulu kita ketahui selalu joget-joget di TikTok itu, Pak Ganjar, juga sebenarnya sangat merah mukanya juga itu kalau dengar statement Pak Anies ini. Kalau ada gagasan, tak perlu berjoget. Saya rasa ini kemudian jawaban yang sangat indah dan memuaskan buat kita para milenial kawan-kawan. Dan sebelumnya, Pak Anies juga disindir moderator karena pintar berkata-kata seperti seorang penyair. Sebenarnya, kawan-kawan, salah satu faktor utama yang harus dipenuhi oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini itu terlihat dengan kata-kata. Bagaimana cara berkomunikasi yang bagus jika minim kata-kata? Banyaknya kosakata itu memberikan sinyal kepada kita bahwa seseorang tersebut banyak bacaan itu. Seseorang tersebut punya banyak referensi bacaan sehingga banyak kata-kata yang bisa dikeluarkan itu. Berbeda orang yang kurang referensi bacaan, yang sekedar membedakan asam sulfat dan asam folat, itu tidak tahu karena minim bacaan. Kemudian bukan cuma dia tapi timnya juga itu. Nah, kita kembali lagi di bagian ini kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan ketika Pak Anies mengatakan bahwa jika ada gagasan tidak perlu berjoget? Apakah kalimat juga ini indah kawan-kawan dengarkan ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.